Halo semuanya, balik lagi bersama saya dan Asyir pribadi di online sharing GoTNT pada hari ini. Saya harap teman-teman semua sehat, selalu penuh berkat Tuhan pastinya. Jadi hari ini saya mau sharing mengenai suatu hal yang bisa kita pelajari dari Simon Petrus, yang dimana bisa saya beri judul sebagai self-assessment ataupun penilaian terhadap diri kita gitu. Jadi di sini saya mau buka di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Jadi di sini perikopnya berjudul penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita bisa mulai dari ayat ke-8 karena dari ayat 1 sampai ke-7 teman-teman bisa baca sendiri, itu mengenai ketika Tuhan Yesus datang ke Danau Genesaret dan dia masuk ke dua perahu di mana ada Simon Petrus dan nelayan-nelayan lainnya yang udah semalaman seharian nyari ikan tapi masih belum ketemu juga, dan akhirnya Tuhan Yesus mendatang untuk mengadakan mujizat dan akhirnya mereka mendapatkan ikan-ikan itu. Jadi ketika mereka udah melihat gitu, mengalami mujizat Tuhan, di situ dia bilang di ayat ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Lalu di ayat ke-10, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Jadi di sini kita melihat kalau Simon Petrus menilai dirinya sendiri sebagai seseorang yang berdosa, dan ketika dia melihat Yesus Tuhan yang melakukan mujizat, dia merasa gak layak, gak pantas untuk bisa bicara, untuk bisa berkomunikasi, berkontak dengan Yesus. Nah, di sini kita bisa cek diri kita lagi, apakah kita seperti itu? Pernahkah kita ngerasa, wah diri kita terlalu berdosa untuk mendapatkan kasih Tuhan? Tentunya Tuhan udah menyucikan kita, Tuhan udah mati di kayu salib dalam raga manusia untuk menebus dosa kita. Dan sudah seharusnya sebenarnya kita sadar bahwa kita ini manusia berdosa, tapi kita juga harus sadar bahwa Yesus yang sudah menyucikan kita. Jadi jangan pernah merasa diri kita gak pantas untuk mendapat kasih Tuhan, karena dengan kita berbuat seperti itu malah kita gak menghormati apa yang udah Tuhan sediakan dalam hidup kita, apa yang udah Tuhan kasih, yaitu kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih bersih daripada kehidupan kita yang sebelumnya gitu. Jadi ketika kita mulai merasa berdosa dalam berbagai hal yang kita lakukan, ya berarti itu kita mulai mendekat kepada Tuhan, dan itu merupakan satu indikator bagi kita bahwa kita harus menjauhi larangan-larangan itu, dan kita harus lebih lagi dengar firman Tuhan. Jadi jangan malah, wah gue ini berdosa, gue mau mungkin bisa jadi gue mau menjauhi aja dari Tuhan deh, biar kerasanya gak gitu lagi, biar mungkin emang gue gak layak. Jangan kayak gitu, tapi ada baiknya kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan lakuin dosa itu, jangan pilih dosa itu dibandingkan pilih Tuhan. Kita harus pilih Tuhan gitu. Jadi mungkin kadang-kadang kita mikir juga bahwa kita ini kita udah cukup baik, atau ya udah segini aja cukup gitu, segini cukup, saya nggak pengen terlalu rohani juga, saya nggak pengen terlalu duniawi juga, segini ya tengah-tengah cukup. Nggak bisa teman-teman harus pilih satu, karena ketika kita di tengah-tengah dari kedua itu, maka hidup kita akan berantakan, kacau, dan nggak terarah. Jadi pesan saya pada hari ini, teman-teman harus pilih satu. Jangan nilai diri kita sendiri berdasarkan penilaian kita, karena kita ini manusia, penilaian kita sangat bisa salah. Jadi selalu ikuti apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita. Jangan sampai kita mencap diri kita sendiri sebagai seseorang yang gak layak untuk menerima kasih Tuhan. Karena ketika kita merasakan hal itu, berarti kita harus lebih lagi mengkoreksi diri kita dan lebih lagi mendekat kepada firman Tuhan, bukan yang malah menjauh dari firman Tuhan. Teman-teman juga harus ingat bahwa standar hidup kita ini bukan penilaian diri kita sendiri ataupun penilaian manusia-manusia lain, tapi standar hidup kita ini adalah firman Tuhan, firman Allah yang udah pasti benar. Karena apa yang menjadi standar manusia itu belum sangat jauh dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya banyak contoh dalam hidup kita, menurut manusia ini sebenarnya manusiawi, tapi sebenarnya gak boleh dilakukan menurut firman Tuhan. Jadi cek standar kalian,
Dan jangan lupa untuk selalu berpegang teguh pada firman Tuhan dengan cara tentunya membaca firman Tuhan, berdoa, dan selalu setia terhadap ajaran firman Tuhan. Segitu aja sharing pada hari ini dari saya, Daniel. Semoga apa yang sudah saya sharingkan bisa menjadi berkat bagi teman-teman semua. Biarlah kasih Tuhan selalu menerangi hidup teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.